cari jati diri lu di STMAL. Sembari jalan tuh patah, ternyata di jalan baru ada tuh jalan baru itu Jakatim lagi pengen berangkat juga. Itu lu pas lagi anak bajak itu naik ke bis, lu lagi rame apa lagi sendiri bang? Gue lagi sendiri. Sebenarnya yang lebih sering dipantekin tuh 900 karena dia ngelewatin depan sekolah Jenderal Sudirman. Sama kali pernah ngisiin alumni musuh gue. Dari belakang dia teriak, berani lo masuk kandang macan. Karena gue jalan 15 orang itu bener-bener dijadiin petarung itu 15-15-nya. Gue kena bacok, dia harus kena bacok. Tapi bang maaf nih bang, kita potong nih. Gue salpok bang sama tangan lu bang, itu kalau betul kenapa bang ya? Mana? Itu tuh. Kalau ini mah rebutan BR sebenarnya. Kepala gue nancep, badan gue 2 lubang. Alhamdulillah gue masih selamat. Gue bisikin, bilangin sama bang-bangan lu, ini salam dari gue. Kepalanya gue tancepin tuh CR gue. Assalamualaikum, balik lagi bersama gue di Fakir Stopper alias Keling. Dan juga gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir. Pria tampan stok terakhir. Kayaknya ada yang muak banget, Ling. Asli. Ada yang muak banget, Iya, Ling. makanya aduh gue geram banget nih, asik. Cuman Alhamdulillah, Ling, kita udah kedatangan tamu juga dari jauh nih. Alhamdulillah, respect terus nih. mungkin sih orang udah banyak yang kenal juga, Kir. Banyak, gue Kir. yakin Udah banyak kenal, banget. Kir. Karena udah tersohor juga sih. Ya atasan kita jadi Atasan jatuhnya, kita. senior kita. Yang bisa dibilang juga, mohon maaf Bang Tampel, pendiri lah ya. Hmm. Apa namanya? Pendiri Gangster Amerika. Jakarta Gangster lah. Jakarta Gangster. Oke, Gangster Dari- Amerika banyak. Oh iya Jangan- benar. ngomongnya jangan gangster, JG. Iya. JG. Boleh. JG sih. Bang Tompel, kita kan sorry nih kalau ada salah-salah kata ya dari kita berdua. santai. Apalagi dari saya nih Bang Tompel ya. Oke. Asal nyeblak bae. Iya. Kalau ada salah-salah kata dari Keling, gampar aja. Ini kelas Bang Tompel serius. Astagfirullahaladzim. Tapi mungkin sebagian ada yang belum tahu nih. Belum tahu juga. Alangkah baiknya mungkin diperkenalkan lagi Bang Tompel ya. Oke. Ayo silakan Abang. Jadi, aduh, gue juga seneng banget nih bisa silaturahmi ke Bang Bokir, Bang Keling ya? Iya. Bang Bang Bule juga nggak apa-apa. Mas, Bang Bule. Dari Tangerang kan, biar memperpanjang pertemanan, persaudaraan ya. Nah, jadi kenalan ya. Iya. Biasa gue Tompel sih dipanggilnya. Kalau di dulu, zaman dulu ya Tompel AL, Tompel orang AL. taunya. Tompel AL itu identiknya sekolah AL. Ada luhur. Iya, cuman kalau gue di media nggak mau nama identik gue itu ada di media, makanya gue ganti CSL. CSL itu lebih ke kayak kasual sih, setelan. Jadi gue nggak mau apa sih, kalau orang dulu kan paling males sebenarnya main media, Bang Bokir. Benar, Bang. Iya. Benar-benar. Takutnya langsung kebaca Apalagi lawan kita lah masih gitu. terjun-terjun di dunia kayak gitu ya, entar ditandain lah, entah itu sama siapa lah gitu. Ya pokoknya panggilannya itu aja sih. Kalau nama asli juga cari aja sendiri di Google. Banyak ya? Di Google Map. Berarti nama aslinya masih rahasia Kir. Iya. Secret. Nggak secret. Panggil aja Bang Tompel. Bang Pel lah ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai atau podcast, mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata dari kita bertiga karena kita di sini menceritakan masa lalu. Kita menceritakan masa lalu yang nggak harus ditiru. Bukan harus diulang. Jadi nih biar lu tahu dampaknya dari kayak tawur-tawuran, biar lu tahu dampaknya aja. Soalnya kebanyakan orang suka salah nanggep Kir kalau nonton setengah-setengah Kir. Betul. Gitu Bang Pel. Kadang nih orang nonton cuma setengah, nggak sampai Makanya habis kali ya. Mau spotan kali ya kan. Jadinya taunya yang jeleknya aja Nah, ya. iya sebenarnya sih biar nggak keulang aja gitu Bang Kir, Bang Tompel juga. Biar nggak keulang aja nih apa yang pernah kita alamin, biar adik-adik kita bawa kita masih sekolah nggak ngulangin nih negatif-negatifnya. Tapi ada juga nih yang komen kalau kita menceritakan kayak gini. Kadang-kadang gue lihat konten sampah. Iya. Terus lu bangga lu cerita tawuran kayak gini. Kan semuanya punya masa lalu. Punya masa lalu. Ya mungkin ya lu nggak pernah ngerasain itu tapi kita pernah. Tapi kan kita nggak harus tiru ya kan Bang Tobel. Benar. Kan kita kayak mau mengedukasi juga ya, Bang Bokir. Betul. Dan alhamdulillah juga Tangsel udah mulai damai juga ya. Iya, satu betul. persatu. Ketuanya udah ada di sini kayaknya Bang. Ada itu Sono dari ketuanya. Yang dari tadi tuh Kir. Iya, Jadi yang nawarin gua kemarin pas lagi Aduh. main. Oh iya kita juga alhamdulillah Ling, kita apa sih namanya? Dapat rekomendasi dari ini nih ketua Kuncen, kalau bisa dibilang Kuncen. Kuncinya Tangsel. Iya, Kuncennya Asli. itu bocah tuh. Aduh. lagi pegangin pala we lagi. Aduh. Nah Bang Pel, lu kan sekolahnya di mana Bang? Gua dulu SMP-nya di MTS malah. MTS. Kalau SMP ya. SMP terus Madrasah gue Sanawiyah. capek lah. Gue dari kecil kayak ketemunya ya bukan ini ya, maksudnya ketemunya
kayak gitu-gituan terus lah. Iya. Otak udah nggak nyampe kayaknya. Mumet juga bang ya jadinya. Mumet. Akhirnya gue milih masuk STM Adiluhur. Adiluhur. Berhubung nem gue nggak bisa masuk negeri, ya udah gue pilih STM. Tapi itu lu masuk STM Adiluhur, Bang Pel, itu lu kajak teman-teman lu apa emang circle lu anak-anak yang pengen masuk Adiluhur semua? Oh enggak, gue awalnya itu nyoba masuk ke SMK negeri. Ada tuh yang namanya SMK 52, itu Caktun lah panggilannya kalau di timur. Ada juga SMK 58 Bambu Apus. Gue coba nih masuk nih. Nem gue nggak nyampe, ternyata di situ kan sistemnya geser-geseran ya. Geser-geseran. Gue jadi dapatnya kria kayu. Gue bilang gue nggak mau jadi tukang kayu. Ya kan? Iya, benar. Ya pikiran gue udah ke situ aja. Gue awalnya juga nggak terlalu banget pengen ke inian sih, pengennya ya emang masa depan kan awalnya. Ya mungkin lingkungan atau situasi sekitar kita yang mengarahkan kita tiba-tiba ke jalur kayak gitu. Yang jalur melenceng lah. Melenceng. Gue juga kayak ditemuin jalannya gitu. Gue ketemu alumni gue, itu adalah orang sekampungan gue sekolah di STMAL. Dia ngajak gue ngambil formulir, lu masuk STMAL aja, enak deh, dia bilang gitu kan. AC ini, wah pokoknya diceritain yang enak-enaknya aja dah kita mah, ya kan nggak tahu. Gue ambil itu nomor 4 loh formulir, nomor 4. Gue kasih ke bokap. Bokap tadinya nggak setuju, ini STM gue tahu tawuran mulu nih, kata dia gitu. Adiluhur itu bang? Iya. Yang benar-benar bikin gue termotivasi sih mungkin di kenakalan dulu ya. Itu gue lagi coret-coretan zaman SMP. Gue dibawa ke Pasar Bo sama anak-anak gue masih SMP. Di situ ternyata ada anak STM rame banget tuh Bang Bokir. Rame banget pokoknya, masanya adalah sekitar 80 orang lebih. Buset. Nah, gue nggak tahu nih, ternyata teman gue itu kenal abang-abangannya yang sekolah di situ. Dia bilang, lu kan udah mau lulus, ayo coba ikutin ribut STM. Setahu gue, kalau ribut STM dulu kan mikirnya kalau SMP bacok beneran. Iya. Kalau SMP kan gertak-gertakan doang dulu zaman gue. Iya. Menang gos-gosan aja udah gitu. Gos-gosan kalau bahasa sini ya. Akhirnya ya udahlah, gue mau ngeliatin aja. Gue nggak mau ikutan bang, gue mau ngeliatin aja. Gue liatin, ini orang naik ke atas flyover, masa serami itu nih. Tiba-tiba gue dari ngikutin buntutin belakang naik motor, kok tiba-tiba lari ke belakang semua, ke arah bawah semua. Ini kenapa? Apa dikejar sama inian warga atau apa? Pas gue lihat di situ ada sekitar 8 orang pakai seragam hitam putih. Gue bilang, ini anak mana nih? Anak STMAL. Wah, gue harus masuk sini. Di situ gue termotivasi benar-benar kayak ngeliat, gila nih 8 orang bisa lawan segini banyaknya, menang lagi. Gue di situ langsung ya udahlah, ayolah. Udah itu jalannya ketemu sama alumni, abang-abangan gue yang sekolah di AL. Satu kampungan sama lu. Satu kampungan, dan banyak kayak bokap gue, udah lu masuk sekolah yang bener ya, sekolah yang bener. Gue bilang sama bokap gue kalau nggak sekolah di situ, gue nggak mau sekolah. Akhirnya ya udah diturutin. Kalau di AL lah. Berarti dulu juga ada sedikit tuntutan ke bokap lu bang, biar lu tetap masuk di AL. Karena gue dulu juga pengen belajar teknik mesin, kendaraan mesin gitulah, pengen belajar gitu kan, pengennya. Cuman berujung gak lulus jadi di situ bang. Gue nggak lulus, gue veteran ya, emang jalannya sih mungkin ya, gue juga banyak ngecewain orang tua lah ya. Karma lah ya. Iya, cuman ya udahlah, nggak usah disesali, namanya perjalanan kita nggak ada yang tahu. Kalau kita udah tahu sukses, kita bakal lurus-lurus saja, nggak mungkin belok. Asli, bener bang, bener. Takdir nggak ada yang tahu takdir gimana. Itu sih. Nah selama lu masuk di Adiluhur ya, AL itu kan Adiluhur ya, pasti kayak STM lain kan, pasti ada tataran. Tatarannya itu kayak gimana sih bang? Kayak lu ributin ini. Gua awalnya juga buta sih sama yang namanya, maksudnya kayak nggak tahu sih namanya awam tataran gitu itu apa ya, awam. Cuman banyak orang yang udah ngasih tahu nanti setelah MOS hari ketiga pasti ada penataran tuh, kata dia kelas 1. Ya udah tuh, gua nggak ikut MOS tuh Bang Bokir. Gua nggak ikut MOS 2 hari. Hari ketiga gue ikut MOS, gue langsung bawa BR. Saking niatnya pengen ditatar gue itu. Tanpa suruhan? Tanpa disuruh. Gara-gara udah tahu aja sebenarnya dari omongan kayak begitu ya. Gue saking bingungnya dulu, karena gue masih kelas 1, belum tahu seluk-beluk di AL harus naruh di mana. Gue bawa masuk ke kelas. Dari berarti BR dalam tas tuh. Dalam tas kecil gue bawanya, tas gue paling ya semana lah, ukuran 2-3 lah. CR tanya lah, iya. Awalnya gue nggak bawa gituan, mau mukir.
kayak semacam benda-benda tumpul aja sih, kayak arit sebenarnya, bukan CR gitu. Aris ya? Iya. Arit juga tajam tahu. Coba aku cobain. Karena kan gue dari SMP nggak kenal yang namanya CR, kenalnya ya barang yang Bendo itu. Iya kayak gitu. Akhirnya ya tas gue ditanya juga sama ketua OSIS. Lu mana peralatan lu? Topi-topi kerucut, bola-bola itu. Iya. Oh iya, kalau Mas tuh bilang, ya. masuk kayak gitu yang aneh-aneh, Bang. Benar. Gue anjing anak STM, gue nggak suka banget kan kayak gitu. Gue nggak bawa bang, gue baru masuk hari ini. Coba periksa tas lo, diperiksa tas gue, kaget dia. Ketua OSIS tuh kaget. Iya. Wah, gue bilang gue diaduin nggak ya sama guru? Ternyata dia paham. Gue di ngertiin lah, ya udah aman aja kata dia gitu kan. Paling diingetin kali Bang ya. Cuman gue kena hukuman tuh dari guru karena gue nggak bawa peralatan. Gue disuruh baca apaan itu ya, lupa gue, undang-undang dasar apaan gitu ya. Undang-undang dasar panjang Bang, emang lu disuruh baca? Jadi ada teksnya. ini hanya teksnya di AL itu modelnya, pokoknya orang yang telat harus baca ini. Iya. Kayak ada gituan lah. Oh, kirain Disuruh baca lu gitu. suruh hafalin udah buset. Nggak hafal. Sebulan juga nggak hafal ya Bang itu. Panjang-panjang banget Bang. Nah, sering waktu berjalan tapi lu bentrok tuh. Gue baliknya langsung nyari kakak abang kelas. Abang kelas. Oh, Bang, penataran ya? Wih, ini orang malah nyari, yang lainnya pada kabur katanya gitu. Iya. Basis mana lu? Buster bang. Wih, Buster nih, Buster hidup lagi nih kayaknya, dibilang gitu kan. Ya udah, lu ke sono di kali dekat SMK PGRI. Itu kan SMK PGRI rata-rata cewek semua ya. Ya udah gue nongkrong di situ bang, nungguin alumni, nungguin abang kelas. sambil cuci mata kali Bang ya. Ya tau lah. Yang gua kagetin tiba-tiba, ini penataran versi zaman gue ya bang. Gue disuruh telanjang pakai sempak doang. Beneran Bang itu? Beneran. Pinggir itu, jalan? Bukan di pinggir jalan, di pinggir kali. Cuman itu PGRI lagi pulang. Itu cewek-ceweknya. Kata alumni, lu sekolah di STM, kalau lu malu lu nggak usah masuk STM. Gue cuman bawa sempak doang. Sedangkan temen gue kan cuman berlima. Ditatar tuh kelas 1. Yang 4 pakai kolor. Kalau yang pakai kolor di sekolahin langsung tuh, dipukulin lah, maksudnya digamparin. Dia kaget lah, nih bang, gue kenapa digamparin? Temen lu pakai sempak, lu pakai celana, berarti lu seneng. Kalau temen lu lagi menderita, kalau temen lu lagi susah, akhirnya dibuka semua tuh. Gue senengnya itu sih, maksudnya kayak ada moralnya juga Bang. Ada moralnya ya, emang nggak wajar, cuman kayak benar-benar diajarin, oh ini artinya kebersamaan. Waktu itu sih cuman minum-minum doang, ngomongin belum ribut. Perkenalan sama bang kelas. Berarti mungkin perkenalan sama Bang kelas lu, jangkatan lu kayak gitu Bang Pewe. Di benar-benar dikumpulin, gue juga nggak tahu itu tradisi apa gimana ya, kita mah ngikut aja. Namanya juga ada kelas ya, baru terbit. Masuk gitu. Tapi kalau soal rumah sama sekolahan Adiluhur itu jauh nggak sih Bang? Gue lumayan jauh. Gue jatuhnya apa ya? Ya gimana ya? Berapa menit deh ke sekolahan itu? Sekitar kalau nggak macet ya 20 menit lah. Nggak macet 20 Kalau nggak macet. Berarti Cuman- jauh juga Bang. Iya, cuman gue benar-benar ngelewatin jalur-jalur anak-anak STM nongkrong Ekstrim tuh. lah ya. Flyover Pasar Rebo tuh. Oh, itu paling tenar Kir kalau timur Kir, Pasar Rebo. Yang udah pernah kita itu juga. Gue kagetnya kan, gue pikir ributnya sore doang ya, ternyata pagi-pagi buta ribut juga. Buset. Langsung berangkat sekolah gitu Bang. Iya, ketemu gitu sama musuh ya udah ribut. Makanya gue dulu kata abang-abangan gue tuh yang udah lulus, lu harus pinter-pinter kalau sekolah di STM. Kenapa bang? Lu jangan sampai kosong, jangan sampai bawa buku sekolah doang kalau sekolah. Iya. Akhirnya gue bikin tuh bang Bokir gear sepeda kecil. Iya. Gua Cimol. Gue kantongin, gue kasih sabuk, gue kantongin udah. Yang penting ibarat kata kalau ketemu lawan masih bisa nahan lah. Biar Iya. berjarak aja Bang, biar berjarak. Kayak gitu. Bisa Kir, gear sepeda kecil Kir. Iya. Masih berani Itu ngelawan. adalah Bang, set. mempertahankan diri lah. Iya, ya, mempertahankan diri lah. Seenggaknya kalau gear itu kan gampang kalau dibawa masuk Iya. ke kelas. Kecil lagi Bang. ya? Kecil bisa. Jangan pakai gear ninja lu Kir, segede gini Bang. PA lu. Lu gila lagi. Iya. Tapi sih jalan lu, tapi pernah nggak sih Bang ngerasain yang namanya ribut nih? Menurut lu ini yang bikin gua takut nih, ribut. Mau langsung masuk ke dalam banget apa awal-awal lagi nih? Banyak sih emang ceritanya. Banyak Kir, gua kalau misalnya dibikin part kayaknya jadi 6 part ini. bisa. Padat mungkin lah. Iya, Ya. ini baru cerita sekolah doang nih buat netizen nih, baru cerita sekolah. Belum cerita dunia malam ya nih. Iya. Sorry nih, gua ketinggalan nih. Tapi sekarang kan lu udah alumni ya Bang, katanya juga alhamdulillah nih udah punya buntut lah ya. Iya. Udah punya buntut. Tapi
sekarang kesibukan lu apa sih? Gue dagang. 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 Oh iya, dagang Soto Gua- ayam. Punya mertua, gue Oh. terusin. luar biasa. Itu kalau boleh tahu di mana tuh Bang tempatnya tuh? Ya, Dalam Pasar Induk. Pasar Induk, Pasar Jakarta Timur ya? Induk, Jakarta Timur. ya? biar orang-orang nih kalau lagi lewat tapi bisa mampir juga. Namanya apa itu Bang? Soto ayam Eka. Soto ayam Eka Pasti tuh. tahu sih kalau udah masuk Pasar Induk pasti tahu soto ayam Eka. Nah nanti gua kapan-kapan main ke sono tuh. Kemarin Siap. jujur bang, gua tuh kemarin sama kawan gua naik mobil tuh bertiga. Gue pengen ke sono, cuma waktunya malam banget kan, nggak enak juga tuh kawan gua udah ngantuk. Akhirnya ya udah nanti aja dulu. Siap. Oke, lanjut Ling. Apa Ling? Kita bahas nih Ling. Kayaknya banyak banget. Banyak nih Kir. Sebanyak Cuman banyak. ini cerita kelas 1 Heeh. nih gua pengen nanya kan kalau di STM tuh biasanya ada PKL Bang. Di angkatan lu ada PKL nggak sih? Ada lah. Ada kan? Itu Bang? di kelas 2. Nah kelas 2. Tapi kelas 2 lu tuh benar-benar PKL berarti lu. Justru enggak sih, gue kebanyakan bolosnya. Tuh dia yang mau gua tanya makanya. Karena gue dulu nggak mikirin apa ya. Yang gue pikirin dulu asli, gue kalau dibilang bodoh ya bodoh banget sih. Maksudnya yang gue pikirin cuma ya dunia ribut. Karena gue ingat banget pesan alumni tuh, lu cari jati diri kelas 1, kelas 2 lu cari jati diri lu di STMAL, ntar kelas 3 lu duduk manis. Gue digituin doang. Oh berarti kelas 3 tuh benar-benar waktu lu buat Bener-bener serius, nggak biar boleh lulus. ikutan. Kelas 3 kalau di zaman gua di STMAL tuh ya. Maksudnya mau ikut ya ikut, cuman kan mikirnya sayang lu mau lulus. Jangan sampai ikut terjun ke situ nanti malah jadi masalah. Toleransinya ntar malah dikeluarin. Iya kayak gitu. Berarti lu kelas 2 nggak PKL nih Bang? Enggak lah, gua juga kan pas semester berapa dikeluarin gua. Ya, Oh, berarti lu semester 1 kelas 2 dia dikeluarin kali Bang. Nah, yang mau kita tanya nih Kir nih. Itu Bang Tompel kelas semester 1 dikeluarin gara-gara apaan Bang? Nah insiden, mungkin ada insiden kan? Iya, ada kejadian apa Gue gitu. juga sebenarnya apa ya, gue nggak tahu sih masalah apa. Intinya gue itu nggak ada nilai rapotnya. Waduh, berarti mungkin lu banyak belok ke warnet kali Bang. Kalau gimana itu? Kalau zaman gue nggak mikirin warnet loh. Gue orang yang gaptek. Gue nggak kenal Teknologi media, gitu ya? iya teknologi. Gue paling punya Facebooknya cuma sekedar apa, nggak terlalu mamerin nih gue itu enggak. Gue lebih sukanya ngalong kemana aja gitu, diajak sama abang kelas, pel ngalong ke Tanjung Barat, ayo siap, pel ngalong keretaan siap. Makanya gue dulu sekolah pagi pulang malam. Bokap tuh bingung, lu ngapain? Praktek padahal mah praktek Alasan itu, ribut. Cuman alasannya itu. Iya alasan. Aduh. Gue bayangin Kir banget pagi pulang malam Kir ngapain? Sekolah kagak? Itu saking apa ya, saking keasikan kali apa, terlalu seneng di dunia kayak gitu ya. Makanya Jatuhnya sih kalau zaman sekarang mungkin salah pergaulan kali. iya, salah pergaulan kalau zaman sekarang. Kalau dulu ya mungkin ya emang dulu zaman gue itu masih bener-bener rame loh. Lagi Kalau asik-asiknya lu, Bang ya? Kalau lu nggak punya banyak pengalaman di jalur, kayaknya lu nggak usah masuk STM itu dah. Mending lu cari sekolah yang bener. Bahaya juga kalau lu nggak paham ini, oh ini jalur ini, itu jalur itu bahaya. Minum Bang. Iya. Nah selama lu berangkat sekolah di Bang kan yang tadi lu bilang ada pantekan tuh. Nah itu ada nggak sih pantekan yang membuat lu parah banget nih gini, sampai pecah gitu? Enggak sih, gue pernah sekali. Gue kan dulu padahal ada tuh mini Arta jurusan langsung ke depan sekolah gue turun. Cuman gue dulu emang selalu janjian, basis 900 itu Raya Bogor, Buster itu dari terminal. 17A itu wilayah Harapan Bunda, Pasar Induk dan sekitarnya lah. Itu gue selalu janjian, pokoknya pagi-pagi kita harus di Rebo. Siap bang, nurut aja kan sama bang kelas. Gue naik patas dulu. Pernah gue naik patas itu ditaikin sama sekolah Bakti Jakarta. Bajak. Itu iya ada 5 orang. Gue kalem lah, kebetulan di AL itu seragamnya udah keciri Bang Wokir. Dia itu Senin Selasa seragamnya pakai hitam sama biru. Bawa hitam atas biru. Udahlah gue duduk, gue kan emang bawa gear mulu ya. Gue duduk di pintu karena gue jaga-jaga. Biar nggak Tiba-tiba dimasukin naik, gitu ya, iya. Bang? Tiba-tiba naik bajak Busternya nih. Kebetulan bajak sama AL nggak terlalu parah lah konfliknya. Gue di mob. Woi, anak mana lo? Ya masa gue bilang anak semip, anak itu kan nggak lucu kan. Ya gue anak AL, kenapa bang? Weh, selo aja kata dia. Iya bang, gue juga selo, gue bilang. Siapa yang bawa AL sekarang? AL mah gak ada jagoannya bang, rata semua, gue bilang gitu. Nggak ada yang bawa. Ah, gue tahu abang-abang anu, abang kelas lu gue tahu. Iya bang. Sembari jalan tuh patas, ternyata di jalan baru ada tuh jalan baru. Itu Jakatim lagi pengen berangkat juga. Dipantekin bis. Pas bis dipantekin, yang ngemopin gue itu ngumpet di bawah bangku semua. Yang anak-anak Bakti Jakarta Iya itu. lah, gue bengong dong. Lah, ini kenapa ngumpet? Tadi selalu so galak gitu. Iya. Gue teriak ke supir doang. Pir, jangan sampai berhenti.
supir paham lah pasti kalau patas-patas gituan kan. Kalau di Jangan sampai timur, berhenti. kalau di timur mungkin pas pada paham bang ya. Gue diri di pintu tuh Bang Bokir, gue megang gear diri di pintu. Gimana caranya tuh anak Jakatim jangan sampai naik ke bis gue. Pokoknya gimana caranya kalau Biar naik gue berjarak kelar. gitu. Iya. Udah, gue sambil muterin gear di pintu. Weh, AL nih AL. Anak bajaknya masih ngumpet. Di situ gue langsung ketawa. Oh, berarti di sini ada yang sistem mob. Cuman mentalnya nyalinya kendor. Gue bilang gitu. Oh, ya udah berarti gue udah paham nih. Berarti kata satu persatu udah mulai paham. Itu lu pas lagi anak bajak itu naik ke bis, lu lagi rame apa lagi sendiri bang? Gue lagi sendiri. Oh pantesan dia. Gue berangkat sekolah. Oh pantesan dia jadi so berani sebab Bang Tommy lagi sendiri kira lagi dewek. Dia belum tahu kali. Iya. Di balik Gue masih kelas 1. Oh kelas 1. Masih belum. masih awam lah ya. Iya, awam. masih unyu-unyu mukanya lah kelas 1 mah dulu. Tapi lu kalau di basis itu sendiri, Bang? Tadinya gue sendiri tuh Bang Bokir, gue nggak mau nyari temen nggak mau nyari tahu gitu kan. Akhirnya seiring berjalannya waktu tuh kayak ada kawan yang naik motor gitu kan. Iya. Rumah lu di mana? Di sini. Lah lu mendingan berangkat bareng gue dari terminal. Serius lu, tapi main tunggu-tungguan ya. Dulu itu temen gue itu selalu ngelewatin Laut KR. Iya. Kamu rambutan. Tapi dulu Laut KR di zaman gue nggak terlalu doyan ribut, nggak terlalu parah lah maksudnya ributnya. Udah aman-aman aja tuh. Nah gue selalu janjian bertiga sama dia. Karena pas dia waktu itu gue ajak ngebasis, dia bawa motor. Di AL sistemnya apa ya? Kunci motornya dibuang. Lu anak basis? Iya bang. Dibuang kuncinya. Anak basis nggak pernah bawa motor. Ntar lu ambil kunci serep lu ambil motor lu sekarang ikut basis. Bener-bener kayak dididik apa ya? Biar Iya. bareng-bareng terus bang ya. Ini kan basis lu sama. Ya udah lu kuatin dong basis lu kayak gitu. Emang sih Ling, gua setiap narasumber alumni tua ya, maksudnya alumni di bawah 2014, 15 lah, 2015 ke bawah itu jarang banget yang katanya Bawa motor. Iya, nggak ada malah zaman gua. itu. Tapi lu disekolahin gak Bang ketika lu bawa motor? Kalau gua Enggak, cuma gua emang dari sekolah aja gua emang nggak dikasih motor sama bokap gua. Ya emang gua emang pengennya naik bis, ada kendaraan kok. Maksudnya yang nggak nyusahin orang tua atau nggak nyusahin apa-apa. Berarti emang pure dari niat lu sendiri Iya, naik bis bang ya. emang bener-bener kayak ya udahlah gua naik patas dulu, turun di Rebo, ketemu teman-teman gua baru berangkat bareng kayak gitu. Nggak langsung berangkat sendiri masing-masing, enggak. Kalau di zaman gua pasti ketemu, meskipun gua naik 53 langsung jurusan ke depan sekolah gua. Kalau ada bang kelas nongkrong di Rebo kan pasti disuruh turun gua. Ya lebih baik gua naik patas, nggak buang duit. Lebih irit, itu aja. murah masih ya Bang ya. Kebetulan di sana itu Murah 1.000 dulu. 1000. Oh, tapi kayaknya 1000 itu gede banget ya. Dulu dulu masih gede Ki. Karena uang jajan gua dulu ceban Bang Bokir. Itu banyak berarti bang. Kalau zaman dulu ceban tuh banyak kali bang. Ceban, makan aja udah goceng. Kan Jajan goceng. ya. Ongkos pulang pergi 2000 lah ya. Cuman nggak mikirin sih, bodo amat kayak gitu mah. Dulu STM, lu BMBM Bisa beman, benar. Tapi lu keseringan dipantekin di jalur mana Bang? Pasar Rebo. Jarang sih gue Bang Bokir. Yang lebih sering dipantekin tuh 900 karena dia ngelewatin depan sekolah Jenderal Sudirman tuh, STM Jerman. Itu yang lebih sering. Kalau gua benar-benar nggak ada sekolah, palingnya ketemu orang-orang basis sudah main mop-mopan. Yang Kayak gitu tadi yang lu doang. ceritain Iya, lah. kayak gitu doang. Jarang kalau buat dipantekin. Tapi kalau lu mantekin orang pernah bang? Nggak pernah gua kalau pagi pernah, ya itu karena dia diajarin sama bang kelas. Nih pasti Jakatim naik Miniarta 57 nih. Ada tuh 57 jurusan Mampang Rambutan. Udah naik itu, tapi dia kadang nyari aman juga naik atas flyover, naik 06 kayak gitu. Jadi Nggak lewat bawah jarang, kolong gitu. Iya, jarang. Paling bentroknya kayak itu kalau pagi-pagi. Nah itu tapi kalau kan tadi kan gue nanya bang, lu nggak lulusnya JAR. Gue pengen nanya nih, lu berarti sekolah di mana bang? Semenjak dikeluarin tuh. Gue waktu itu sempet punya pemikiran, kayaknya sekolah di Sudirman enak nih. Jerman itu. Iya, di Jerman itu. Keluar jalur ribut. Sekolah juga tentang agama kan. Kalau Jenderal Sudirman itu kan agamanya kuat banget dia. Dia yayasan dia bang. Yayasan Islam PB Sudirman, Panglima Besar kan. Gue masuk situ lah, ngambil formulir nih. Kebetulan ada kawan. Rame juga tuh Bang Bokir, karena kan gue musuh juga sama Jerman. Kalau mau masuk sini nih gimana? Gue udah denger, ya udahlah gue siap aja, yang penting gue sekolah bener ya di situ. Siap badan lagi. Ya bokap di rumah interogasi tuh, lo yakin masuk sekolah sini? Sebenarnya lu kalau diterusin di AL bisa, gue tinggal bikin perjanjian nih, yang penting lu sekolah bener. Udahlah, udah males, kayaknya guru-guru juga udah
welcome, udah nggak respect gitu kan, kayak udah cuek sama gue. Karena gue dulu pernah bikin perjanjian, masuk harus punya tanda tangan guru piket, pulang harus punya tanda tangan guru piket. Itu perjanjian sebelum gue dikeluarin, cuman kayaknya juga akhirnya gue langgar ya dikeluarin. Pas gue masuk Sudirman ternyata biayanya lebih mahal Bang Bokir daripada AL. Gue juga sempat mikir tuh di situ, maksudnya pikiran gue udah mulai kebuka. Kalau gue mau ribut-ribut gue bisa ikut AL. Iya. Iya kan? Iya. Maksudnya gue masih keluarga besar AL kok, gue tinggal ikut aja kalau gue mau nyari nama. Walaupun Sekarang ya. Sekarang gimana caranya gue nggak nyusahin orang tua? Ya udah Pak, gue masuk sekolah. Lah terus lu mau jadi apaan? Udah, tenang aja. Gue langsung milih kerja Bang Mukir. Itu 2010, 2009-an lah gue. 2009 2010 pokoknya gue milih kerja di pom bensin. Dan pom bensin gue itu ya disamperin sama anak STM mulu. Ya gue nggak pernah mau ngasih tahu identitas gue siapa apa karena gue pengen kerja bener. Bahkan gue pertama kali pernah ngisiin alumni musuh gue. Dari belakang dia teriak, berani lo masuk kandang macan. Gue nengok, kenapa ya bang? Lu tahu ini kandang siapa? Iya gue paham bang, gue di sini nyari duit bang. Kalau lu mau tes nyali gue, ntar aja pas gue lepas seragam. Gue berani lu ya, lu lihat ntar. Gue bilang, oh ya udah bang. Segitu lu masih gawe bang ya? Masih gawe. Ya emang kan lagi, gue masih terjun juga ya, wajar gue dibopin kayak gitu. Mungkin masih ada dendam sama gue. Akhirnya gue milih, gue setiap gajian, gue punya gajian tuh gue beli ijazah Bang Bokir. Dulu di timur tuh 1,5 ijazah. Gue milih ijazah, gue gak nyusahin orang tua, udah gue kerja, gue tawuran, gue ada duit, kalau gue kena ya gue bayar pakai gaji gue, udah gitu aja. Kalau gue kebacok, yang penting gue di sekolah nggak bermasalah. Ibarat kata kan gue nggak sekolah, gue dicari ke sekolah kalau bermasalah juga aman. Kayak gitu sih gue mikirnya dulu, langsung pikiran gue tuh langsung tajem. Dan gue itu bener-bener dulu sebenarnya dari SMP itu emang diajarin dagang sama bokap gue punya warung di terminal. Itu sih yang udah mulai mandiri emang. Dulu cuman dulu masih gede gengsi gue. Teman-teman gue masih main, gue masa dagang. Balik sekolah gue dagang, gue bayar teman gue, nih lu jagain warung gue mau ribut dulu. Kayak gitu dulu gue dulu. Set deh. Cuman kesini-sininya kayak kok gue kayak aduh bego banget ya. Akhirnya tuh warung gue jual lah, warung di terminal, karena berhubung terminal sepi. Ya udah, kayak gue nggak nyesel juga punya ilmu-ilmu dari orang tua gitu. Maksudnya walaupun gue dulu ngelanggar, sekarang gue punya jalurnya gitu, bener-bener dagang sama yang orang tua gue kasih. Nah, gue mau lanjut lagi nih. Nah kan, lu kan gawe nih bang ya, dan lu masih dicariin tuh. Iya. Itu kenapa sih bisa sampai lu dicariin kayak gitu? Gue nggak tahu. Apa karena lu pernah ngecocok? Apa buat sononya ada yang lu bagi ya? Apa gimana? Bener. Kalau pengalaman pribadi gue di jalur dulu, apa ya? Gue senengnya di AL itu gue bukan cuman dapet kesenangan ribut maju mundur tapi benar-benar kayak ilmu. Lu sekolah dapat ilmu, ini pelajaran matematika kayak gini, bahasa Arab kayak gini, ibarat kata ini kayak gini. Nah di AL kayak gitu, nih jalur kayak gini, lawan lu rame, lu tarik ke jalur kecil, jangan nafsu. Lawan lu punya BR banyak, masa banyak, belum tentu nyalinya banyak. Bener. Gue digituin tuh. Kalau lu kepepet, lu dipres, lu cari tembok. Kenapa tuh bang? Karena tembok yang bakal bantalin lu. Kalau lu ada di tengah-tengah, lu dikelilingin, lu nggak bisa ngelawan. Gue selalu diajarin kayak gitu. Lu pasang mata. Kalau lu ngelewatin temen lu mundur. Kalau temen lu maju duluan, lu tarik. Tuh kayak gitu gue senengnya. Kalau lu ribut, ngelihat masa banyak, lu lihat kanan kiri lu. Selama masih satu jalur, lu hantemnya terus. Masih satu barisan gitu. Berarti saran boleh, bego jangan. Itu gue senengnya di situ. Makanya kalau dibilang AL dulu di zaman gue itu nggak ada yang namanya jagoan. Karena gue jalan 15 orang itu bener-bener dijadiin petarung itu 15-15-nya. Nggak ada yang main batu, nggak ada yang di belakang, nggak ada yang main tinggal-tinggalan. Udah bener-bener temen di depan semua, temen mundur semua gitu. Berkata kayak badan lu, badan gue juga gitu. Iya, itu sih gue senengnya. Solid itu berarti mantep banget Kir, berarti diajarin bener-bener solidnya Kir. Kebentuk lah ya. Bener-bener kebentuk. Jadi itu berkata kayak ekskul aja bang ya di luar sekolah berarti. Iya, makanya di zaman gue itu Bang Bokir jarang anak-anak gue jarang ada yang kena, musuh mulu yang kena. Dan kayaknya gue juga bukan pengen sesumbar atau apa ya. Iya benar. Pas gue dulu diadu kelas 1 AL sama Jakatim, gue itu udah dibilangnya kelas 2. Karena gue sistemnya tuh musuh datang, maju, brek, udah bikin jebol lawan,
Ntar mundurnya itu bukan balik badan, mundur biasa. Mundur pelan-pelan gitu. Iya, lawan balikin lagi, hantem lagi kayak gitu. Makanya dibilang, lu curang ada kelas 2-nya. Lah, gue masih kelas 1 gue bilang. Emang sih seperti biasanya sih Bang, alibi. Iya, alibi. Kalau udah kalah kayak gitu. Sama kayak gue. Jadi bahan alasan dia sadap. Mantep banget dah ceritanya. Emang dulu masih gentar-gentarnya sih tawuran ya Bang. Lagi tren-trennya tren-trennya kali. 2008 itu makanya kenapa kayak gue pribadi nih STMAL nggak pernah jalan keluar Bang Bokir, kayak misalnya maaf aja ya ke Tangerang gitu nggak pernah. Ke Lebak Bulus gue pernah sekali, gue ketemunya sama kapal apa kalau nggak salah, kapal sama borcil kalau nggak salah tuh. Kapal Blok M berarti. Itu tuh ada kampungannya di situlah dulu. Gue dikasih tahu juga kan, ini kampungannya nih gini pokoknya pernah lah. Cuman kalau ke daerah Tangerang atau kemana-mana gue nggak pernah, lebih ke lingkup Jakarta karena di situ nih kita baru jalan berapa meter itu udah pasti ketemu musuh. Di Jakarta dulu 2008 nggak ada yang namanya janjian WA, media, telepon, nggak ada. Ya benar-benar iya. Beda sama zaman sekarang berarti Bang. Beda. Udah gitu orang tuh ngelihatnya bis dulu bukan motor. Kalau sekarang kan sistemnya orang Motorin. Iya. Kalau dulu mungkin sistemnya bantai-bantaian motor kan banyak anak SMA mungkin yang kebantai karena kan anak SMA balik naik motor. Berarti dulu cara ngebedain anak SMA sama anak STM, kalau anak SMA ternyata naik motor. Iya, terus setelannya juga beda jauh. Kalau anak STM dulu celananya pasti baggy. STM tuh. Baggy balon gitu. Pensil. Benar-benar. Emang sih Bang ya beda tahun beda cerita ya. Iya, beda-beda emang makanya. Beda-beda. Kadang banyak orang yang nggak percaya ini, cuman kan ya gimana ya? Mungkin emang dia belum nggak ada kali di masa lalu pengalamannya gitu. Ya karena dulu emang jarang banget yang namanya di apa sih? Jangan diekspos gitu. Diekspos benar ya. Jarang sorot media juga. Justru malah marah kalau diekspos dulu, kalau teman-teman gue itu diekspos tuh malah marah. Ngapain sih diupload, ngapain sih di video-videoin kayak gitu. Justru nggak suka. Padahal mah yang sadisan dulu sih. Wah parah sih dulu. Ya gue sih nggak mau dibilang apa ya paling gila ya. Gue nggak mau dibilang paling gila di zaman gue di angkatan. Semua orang pasti bisa lah. Sama semua orang kalau yang namanya lu dunia STM pasti sama. Cuman kalau di zaman gue yang namanya maaf nih ya, kayak ini anak STM punya ilmu kebal semua, enggak punya, benar-benar kayak nyali pure. Gue kena bacok, dia harus kena bacok, gitu aja. Darah darah. Tapi pasti ada sih salah satu atau dua pasti ada. Cuman kalau gue pribadi dulu, kalau gue langsung masang ilmu, ngapain gue nyali gue? Kalau ilmu gue nggak ada, berarti nyali gue tergantung ilmu dong. Udah gue masang murni dulu nih ribut. Kalau gue udah dicari, ibarat kata dicari banyak sekolah, dicari kampungan, baru gue masang ilmu tuh Bang Bokir. Ya gue mau masang juga. Pepet gitu loh Bang. Iya, pepet gitu. Kalau orang sekarang kan kebanyakan terjun langsung pakai ilmu. Benar. Orang sekarang langsung sedia payung sebelum hujan gitu Bang. Kebanyakan. Tapi Bang, maaf nih Bang, kita potong nih. Gue salpok Bang sama tangan lu Bang, itu kalau lu tau kenapa Bang ya? Mana? Itu tuh. Kalau ini mah rebutan BR sebenarnya. Tuh kan rebutan BR Kir. Tadi. Ini pas masih seragam Bang? Enggak, ini di kampungan. Oh di kampungan. Oh kampungan. Jadi gue lagi nongkrong asik Bang Bokir. Gue itu selalu naruh BR di atas warung tongkrongan gue gitu kan di Kalisari. Tiba-tiba gobloknya musuh, emang gue akuin goblok. Dia masukin, padahal gue nggak tahu. Gue ngumpet di pinggir tuh, ini ada ketutupan tembok, ini jalan raya. Kalau musuh emang dasarnya batu, dia naik motor turun depan gue, bantai gue, pasti kelar gue. Goblok kayak ini musuh, satu motor lewat nempong. Weh anjing lu semua weh. Lah anak-anak diri dong. Wah elah beraninya tempongan, pas nengok belakang rame banget turun. Temen gue pada rebutan BR. Nah satu orang megang BR di belakang gini nih, megang mandau di belakang kayak gini, sedangkan temen gue yang tiga udah maju tuh, udah wah tubruk-tubrukan lah. Gue salah megang, gue ambil yang tajamnya. Iya, sini BR lu, ngapain lu di belakang? Gue maju ke depan, pas gue liat ya, nah nggak apa-apa. Jadi itu mah kecerobohan lah ya? Cerobohan. Kebawa nafsu sih sebenarnya. Nafsu juga. Lihat daging depan. Kayak Kalau dia ngeliat pala katanya, kalau ngeliat pala baru dia. Lagi pegangin pala lagi gitu, pusing lagi. Kayaknya 19 kepala Bang Pel. Wih, gila. Berapa tahu sih? Anjir gokil. Mantap. Dan lu selama tawuran nih Bang Pel pas seragam ya? Pas seragam itu ada enggak sih lu pernah ngelukain orang enggak sih? Yang paling parah gitu Bang, paling parah. Mungkin kalau ngebagi Mas sering kiri, kalau kayaknya mah yang gue liatin nih. Gue paling parah itu di apa ya?
ulang tahun apa bukan itu kalau bukan ulang tahun, jadi kayak emang janjian mau ribut sama sekolah rival. Kebetulan itu sebelumnya gue di kampungan habis dimasain gue sama musuh gue, lagi jalan sendiri itu Bang Bokir. Kepala gue nancep, badan gue 2 lubang. Alhamdulillah gue masih selamat ya, alhamdulillahnya. Bener-bener pure gue sendiri. Itu ada sekitar 40 motor ngelilingin gua, ya gua pasrah. 100 orang lebih Bang ya kalau 40. Iya, kalau gua ngitungin orangnya nggak tahu dah. Iya. Pokoknya pasti gua pegang satu. Lu cemen, udah lu cemen, gua gituin. Gua disayurin, ya udahlah. Emang takdirnya. Gua juga mikirnya dulu sekolah sering bacokin orang mungkin kali ya. Akhirnya pas gua udah sembuh itu tuh, gua selalu mikir ketika AL jalan tuh gua selalu mikir pala gue dikenain berarti gue harus kenain pala, badan gue dilobangin berarti gue harus ngelobangin badannya dia. Gue pancing nih anak AL maju, lu kelas 1 kelas 2 maju, itu kebetulan angkatan gue kelas 3. Maju lu kelas 1 kelas 2, ya bang maju nih, gue udah megang CR tuh ancang-ancang aja, gue tarik jalur kecil, kena musuhnya, ketarik tuh, ribut maju mundur, capek banget gue ngeliatnya. Akhirnya gue dari kanan tuh Bang Bokir nerobos, ngegunting gitu. Iya, ngegunting dari kanan, gue terobos, ketinggalan lah 2 orang. Gue nengok ke belakang, mangsa nih gue bilang. Gue peluk satu, gue bisikin, bilangin sama bang-bangan lo, nih salam dari gue. Palanya gue tancepin tuh CR gue. Oh, jadi pas ribut kampung juga musuh Bang sama lu Bang? Iya, emang sekolah itu, iya. di sono itu perang kampungnya gara-gara sekolah Bang Bokir. Iya Bang. Berarti masalah seragam dibawa ke kampung juga Bang? Bener. Tuh gue tancepin CR, Anjir. dia balik badan, CR gue nancep nggak bisa dilepas. Wah, gue bilang gue nggak ada pegangan. Sedangkan yang satu orang ini masih di belakang gue nih, musuh gue. Gue lari, gue pegang, gue tendang, tek, copot CR gue. Itu di pala Bang. Di pala, masuk segini nih. Anjir. Itu gue ngeliat masuk kayak ada darah lah gitu kan. Cuman gue bodo amat lah, yang namanya dulu kan nggak mikirin belas kasihan. Sebab dia pas ngandung itu juga nggak Karena gue mikirnya ya udahlah kita sama-sama di jalur kok, gue bilang. Gue balik badan, gue peluk lagi nih yang belakang. Dulu gue dilobangin badan gue 2, gue lobangin lagi 2. Gue suruh cabut, udah cabut. Itu bajunya darah mulu, udah dicabut, gue mundur. Ternyata pas gue mundur dia ngeluarin CR yang 0, Iya. maju lah dia, anak AL jebol. Pas anak AL jebol gue diteriakin, bang balik badan nama kelas 1. Ngapa balikin. Gue liat CR 0, nggak ngaruh, gue bilang nggak ngaruh. Gue bilangnya ini gue bisa dapetin pala temen lu, pala lu mau juga kabur langsung Bang Bokir. Itu CR dibawa ya, gue kejar sendiri dari jalur kecil sampai ketemu jalur gede. Udah habis itu ya udah kita cabut, kita udah dapet daging, udah cabut kayak gitu sih. Berarti cuma modal lu gos kayak gitu doang kan? Iya, karena dulu kalau di timur masih ada tuh yang namanya bayangan. Mungkin dia nggak dapet didikan apa gimana ya, masih bayangan sama orang gitu. Iya, masih ada orang namanya dikit nih bayangan, jadi maju tuh takut mau megang BR segede mana. Mikir, dia juga mungkin dia tahu nih Bang Tompel nih gitu ngeri juga dia kan, kebanyakan orang dengar nama juga terus takut Bang. Iya, benar. Kayak gitu kalau dulu di timur. Pas dia nancep itu ada nggak sih rasa penyesalan lu Bang? Apa dia nuntut, takut nuntut? Gue dulu nggak takut dituntut Bokir. Gue dulu sistemnya gini, gue bukan ngajarin ya abang-abang nggak, gue habis bantai orang, gue nggak di rumah seminggu. Sistem gue kayak gitu, gue nggak mau nyusahin orang tua gue karena gue inget banget pesan dari kakak sepupu gue, lu boleh bandel, lu boleh tawuran, jangan libatin orang tua lu dicari polisi, pinter-pinter lu masuk rumah sakit gimana caranya temen lu bisa bantuin. Pas gue kena gear 3 lubang jam 4 sore, cuman gue ngebales sih itu, mukanya gue belah tuh pakai pedang. Setelah lu kena kan ada terbesit, pasti dendam nih Bang. Dendam. Jadi gue itu ngediriin Amerika 2008 tuh, benar-benar pure 2008 itu emang dari